Long time ago, the world was a different place. People traveled freely. Together in large groups. Went to work. And school without giving it a second thought. Saat itu, human security berada di atas segalanya. Tanpa adanya rasa takut, dalam berinteraksi dengan lingkungan, maupun orang-orang di sekitar. Namun, di awal tahun 2020, everything was changed. Saat itu, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Pemerintah menerapkan langkah-langkah drastis untuk memperlambat penyebaran virus. Orang-orang mulai beradaptasi dengan realita, menemukan cara untuk tetap berhubungan dan mempertahankan kenormalan di dunia yang sudah terbalik. As the year passed, the toll of the pandemic became clear. That's a hurt. Menyaksikan orang di sekitar kita tersiksa dan merenggang nyawa saat menghadapi virus ini. Three years passed. Pandemi COVID-19 mulai kehilangan porosnya. Are we going back to our normal life? Or will we continue to face this deadly virus? Ya guys, di sini saya sudah menemukan mahasiswa untuk diwawancarai mengenai topik kita. Di sini
Atas nama siapa, Mas? Dengan Gilang Valentino Fereza, mahasiswa hukum angkatan 2021. Boleh ini umur Masnya berapa? Umur saya sekarang 19 tahun. 19 tahun. Oke. Tinggal di mana dan asal mana? Sekarang saya tinggal di Timbangan Indralaya. Nah, Asal saya dari Belitang, Kabupaten Oku Timur. oh, dari Oku Timur. Oku Benar. Timur. Oke, oke. Bagaimana pendapat saudara mengenai pandemi COVID-19 silam ya yang lalu itu? Menurut saya itu adalah masa-masa yang sangat kelam ya. Sangat berat juga bagi kita semua. Tentunya bagi semua kalangan itu sangat berat. Jadi ya seperti itulah menurut saya. Oke, baik. Jadi menurut Masnya terasa berat ya? Benar, sangat-sangat berat. Oke. Selanjutnya, Mas, apa pelajaran yang bisa Mas dapatkan dari COVID-19 kemarin? Dari pandemi tersebut saya jadi belajar untuk bisa lebih menghargai hidup. Baik, menghargai hidup. Adakah perbedaan yang saudara rasakan saat pandemi dan saat sekarang begitu? Oh, tentu saja sangat terasa perbedaannya. Dulu saat pandemi semuanya terasa berat. Kita juga merasa jauh dengan sanak saudara, dengan teman-teman. Karena semuanya dilakukan serba online. Berbeda dengan sekarang, kita sudah bisa kembali bercengkrama, berkumpul, bergembira bersama. Jadi sekarang semuanya lebih enak lah daripada sebelumnya. Oh iya, baik. Iya benar. Bagaimana keadaan Masnya sekarang pasca pandemi? Tentu saja sekarang saya lebih baik dari sebelumnya. Dan ya intinya lebih baik. Menurut Masnya ada perbedaan nggak kehidupan sebelum COVID dan pasca COVID sekarang itu ada perbedaannya nggak menurut Masnya? Kita tidak sedang membicarakan ini ya saat COVID ya, sebelum COVID dan pasca COVID. Ya itu tadi menurut saya. Sekarang saya jadi lebih menghargai hidup dan lebih memperhatikan tentang kesehatan. Oh ya, jadi dapat pelajaran hidup ya. Benar sekali. Oke, terima kasih Mas Gilang. Sama-sama. Sekian untuk Mas Gilang. Oke, di sini saya sudah berada dengan narasumber yang kedua. Pak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Sarip, Pak. Oke, kalau boleh tahu berapa umur Bapak ya? Umur 63 tahun. Oke, umurnya 63 tahun. Kalau boleh tahu Bapak tinggalnya di mana dan asalnya dari mana, Pak? Asli saya orang Sakatiga. Sakatiga. Sakatiga, Kecamatan Indralaya. Kalau di sini? Di sini. Ya, di sini kan cuma kerja. Oke. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai COVID kemarin gitu loh? Apakah memang mematikan itu menurut Bapak sampai banyak korban yang terjangkit di Indonesia gitu, Pak? Ya, menurut analisa saya, yang memadai penyakit itu memang berbahaya dan mematikan bagi masyarakat yang tidak menurut peraturan pemerintah. Oke, jadi banyak korban yang ada itu karena kebanyakan nggak nurut sama pemerintah ya, Pak ya? Berkemungkinan iya. Kalau boleh tahu apa pelajaran yang bisa Bapak petik dari wabah COVID kemarin, Pak? Yang saya petik jelas untuk memakai masker, walaupun tidak terjadi COVID, itu jelas menjaga kebersihan kita dari debu-debu dan bibit penyakit kotoran. Oke. Kalau menurut Bapak ada nggak sih perbedaan antara sebelum COVID dan juga sesudah COVID ini? Perbedaan yang Bapak rasakan gitu? Kalau lagi COVID tadi dampaknya perekonomian kita sangat nurun dan lemah. Kalau sekarang udah mulai kembali normal lagi, membaik. Kalau sebelum COVID itu apakah memang perekonomian Bapak sudah terbilang lancar atau memang tidak mengalami penurunan sama sekali, Pak? Kalau sebelum terjadi COVID, kehidupan kami agak lumayan gitu. Setelah menjadi COVID, kita praktis nurun perekonomian kita, mulai dari kerja sampai perkembangan perekonomian. Sekarang alhamdulillah udah pulih kembali. Yang terakhir Pak, gimana keadaan Bapak sekarang, baik dalam keadaan perekonomian dan juga kehidupan pasca pandemi sekarang, Pak? Karena kehidupan kami sangat sederhana,
Alhamdulillah kalau sekarang dalam keadaan keluarga kami dalam keadaan sehat semua dan ekonomi mulai stabil lagi. Udah mulai stabil lagi Pak ya. Oke, apakah menurut Bapak COVID ini mempengaruhi pekerjaan Bapak gitu? Jelas sekali mempengaruhi pekerjaan kami. Sempat hampir satu setahun setengah saya nganggur. 1 tahun setengah nganggur. Iya. Lama ya Pak ya? Lama ya. Dampak dari COVID ini. Baik, begitulah tadi hasil wawancara kita dengan narasumber kita yang kedua. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan juga perhatian dari teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih.